Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat-sehat selalu. Anak-anakku sekalian, sebelum kita membahas lebih jauh tentang materi-materi pembelajaran yang akan kita laksanakan pada semester ini, alangkah baiknya kita berkenalan dulu, karena mungkin dari kalian ada yang belum mengenal Bapak. Nama Bapak perlu kalian ketahui adalah Muhammad Akil. Bapak di sini mengampu mata pelajaran biologi untuk kelas 12 IPA 1, kelas 12 IPA 2, dan kelas 12 IPA 3. Ini nama saya, nomor HP saya. Nomor HP saya ini adalah nomor yang bisa WA, sehingga kalian nantinya kalau ada permasalahan bisa menghubungi saya secara pribadi. Ini alamat rumah saya, Desa Taraben, Kecamatan Larangan, Kabupaten Pamekasan. Kemudian email saya bisa kalian baca di sini, dan blog saya juga ada di sini. Anak-anakku sekalian, sebelum kita membahas lebih banyak lagi tentang hal-hal yang perlu kita perbincangkan pada siang ini, saya tak lupa mengucapkan selamat untuk kalian semua karena sudah naik kelas dari kelas 11 ke kelas 12, yang tentunya semakin naik kelas maka pola pikir kalian juga semakin tinggi, sehingga tentunya kalian bisa membedakan antara kelas 11 dan kelas 12. Di masa pandemi COVID-19 ini, pembelajaran kita berlangsung secara daring, sehingga kami harapkan nantinya anak-anakku bisa mengikuti secara seksama pelajaran-pelajaran yang disampaikan secara daring. Mudah-mudahan pandemi virus Corona 2019 ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu langsung. Mudah-mudahan juga di semester ini, bulan-bulan berikutnya, bulan Agustus, bulan September, mudah-mudahan virus Corona ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu langsung. Anak-anakku sekalian, kelas 12 ini adalah merupakan kelas perjuangan, di mana pada tahun ini kelas 12 akan tetap mengikuti ujian-ujian baik yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan ataupun yang dilaksanakan oleh negara. Di antaranya adalah ujian nasional. Ujian nasional untuk kelas 12 tahun ini, untuk kalian kelas 12, itu akan tetap ada meskipun namanya bukan ujian nasional lagi, tapi kemungkinan insya Allah berubah menjadi asesmen. Untuk itu, kami harapkan anak-anakku sekalian tetap semangat belajar meskipun belajarnya secara online ataupun secara daring. Anak-anakku sekalian, Bapak di sini mengajar biologi untuk kelas 12 IPA 1, untuk kelas 12 IPA 2, untuk kelas 12 IPA 3. Tentunya kalau di antara kalian rumahnya ada yang dekat, bisa saling bersinergi karena materinya untuk pelajaran biologi kelas 12 itu relatif sama, sehingga kalian nantinya bisa berkolaborasi membentuk satu kelompok untuk membicarakan tentang hal-hal yang sekiranya kurang dipahami dalam pelajaran secara online ini. Anak-anakku sekalian, Bapak sampaikan sekelumit tentang materi-materi yang akan kita pelajari, yang akan kita kasihkan kepada kalian semua selama kelas 12 di semester ganjil ini. Ada beberapa materi, diantaranya yang pertama tentang pertumbuhan dan perkembangan, di mana pertumbuhan dan perkembangan itu nantinya terdiri dari
eh, konsep pertumbuhan dan perkembangan yang nantinya membahas tentang apa itu pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian yang kedua tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini nanti kalian akan melakukan semacam penelitian untuk bisa mengetahui tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, sehingga nantinya anak-anakku bisa mempelajari secara seksama, secara langsung. Utamanya faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, karena tumbuhan ada di sekitar kita. Kemudian, yang ketiga dari pertumbuhan dan perkembangan ini adalah desain penelitian. Nah, desain penelitian ini diharapkan kalian bisa mendesain tentang langkah-langkah penelitian. Langkah-langkah penelitian itu sendiri sudah dilaksanakan, sudah diajari di kelas 10. Sehingga kelas 12 langsung action untuk melakukan penelitian. Kemudian yang kedua tentang metabolisme sel. Metabolisme sel ini ada beberapa pembahasan. Yang pertama tentang enzim, di mana enzim itu sendiri itu nantinya terdiri dari komponen enzim, sifat-sifat enzim, dan cara kerja enzim. Kemudian terkait dengan metabolisme sel, yang kedua adalah katabolisme karbohidrat. Katabolisme karbohidrat terdiri dari respirasi aerob dan respirasi anaerob. Kemudian yang ketiga anabolisme. Anabolisme cakupannya nanti meliputi fotosintesis dan kemosintesis. Kemudian yang ketiga adalah materi genetik. Materi genetik itu terdiri dari yang pertama gen, DNA, kromosom. Nah, nantinya kalian akan berkenalan apa itu sebenarnya gen, apa itu sebenarnya DNA, dan apa itu kromosom. Kemudian yang kedua itu tentang sintesis protein dan pembentukan sifat makhluk hidup. Sehingga nantinya kalian diajari bagaimana sifat-sifat yang ditentukan, ya sifat-sifat yang diwariskan oleh orang tuanya kepada keturunannya itu ditentukan oleh suatu sifat yang memang disintesis dari sejenis protein. Berikutnya pembelahan sel. Pembelahan sel itu sendiri terdiri dari pembelahan secara mitosis, pembelahan secara meiosis, kemudian tentang siklus sel itu sendiri, dan kemudian yang keempat tentang gametogenesis. Nah, ini pembelahan sel ini tentunya juga berkaitan dengan materi-materi genetik. Kemudian yang berikutnya yang kelima hukum Mendel. Hukum Mendel ini bicara tentang hereditas, tapi lebih menyentuh pada cara-cara bagaimana sifat-sifat itu diwariskan, yang kita kenal dengan istilahnya hukum Mendel. Hukum Mendel itu nantinya menjelaskan tentang persilangan monohibrid dan persilangan dihibrid. Persilangan monohibrid itu dengan satu sifat beda, dan persilangan dihibrid itu dengan dua sifat beda. Kemudian penyimpangan semu hukum Mendel. Penyimpangan semu hukum Mendel ini adalah merupakan salah satu pembahasan yang mana teori-teori hukum Mendel itu dianggap menyimpang, tetapi sebenarnya teorinya itu benar. Cuman alurnya yang keliru menurut para ahli setelah Mendel. Anak-anakku sekalian, inilah yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Mudah-mudahan berikutnya kita akan bertemu kembali dengan pelajaran-pelajaran yang telah disampaikan tadi materinya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.